kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang Indonesia pasca VOC masuknya pengaruh Prancis dan kedudukan Inggris. Perkenalkan, nama saya Mariza Nur Faiza. Saya Selina Dinurianti. Saya Rizky Amalia. Saya Sifana Nuritayu. Saya Tiara Melani. Saya Bima Febrian Bestari. Indonesia pasca VOC masuknya pengaruh Prancis dan penduduk Inggris. Ketika Belanda diduduki Prancis tahun 1795 dan VOC dibubarkan pada tahun 1799, praktis terjadi semacam kekosongan kekuasaan di Nusantara. Sementara itu, Inggris mengincar Nusantara. Jawa adalah satu-satunya daerah koloni Belanda Prancis yang belum jatuh ke tangan Inggris setelah Isle de Varge dan Mauritius pada tahun 1807. Beberapa kali armada Inggris muncul di Laut Jawa, bahkan di dekat Batavia. Maka ancaman kehilangan tanah jajahan berada di depan mata. Di Eropa sendiri, perang antara Perancis didukung sekutunya Belanda dan Inggris berkecamuk lagi pada tahun 1803. Perancis menguasai wilayah darat dan Inggris wilayah laut. Dalam situasi itu, Perancis dan pemerintah Belanda sadar bahwa mustahil mengirim bantuan ke Batavia karena jalur laut dikuasai melalui blokade laut. Yang bisa dilakukan adalah menugaskan seorang gubernur jenderal yang mampu bertindak lebih daripada pendahulu-pendahulunya. Atas saran Napoleon, pemerintah Belanda mengangkat Herman Willem Daendels, seorang bekas advokat, patriot, jenderal, dan pengagum Napoleon Bonaparte untuk mengembangkan tugas berat itu, membangun pertahanan di Nusantara untuk menghadapi kemungkinan serangan Inggris. Daendels memegang dua tugas utama, yaitu satu, mempertahankan Pulau Jawa agar jangan sampai jatuh ke tangan Inggris, dan dua, memperbaiki keadaan tanah jajahan dari berbagai aspek, terutama penyelewengan kekuasaan dan korupsi. Dengan demikian, kekuasaan Belanda di wilayah Nusantara tidak lagi bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya seperti yang dilakukan VOC, tetapi lebih untuk mempertahankan koloni tersebut selama mungkin untuk kepentingan pemerintah. Daendels menerapkan sejumlah kebijakan di tanah koloni ini sebagai upaya menahan serbuan Inggris ke Jawa. Kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya: pertama, membangun jalan raya Post-de-Groote-Postweg dari Anyer ujung barat Jawa sampai Panarukan ujung timur Jawa. Panarukan adalah pelabuhan ekspor yang terletak paling ujung Jawa Timur. Jalan ini dibangun agar tentaranya dapat mengangkut kopi dari pedalaman Priangan ke Batavia melalui pelabuhan Cirebon dan Indramayu. Sebelumnya, banyak kopi Priangan membusuk di gudang-gudang kopi di Sumedang, Cisarua, dan Sukabumi akibat kurangnya sarana transportasi. Dalam rangka menyukseskan pembangunan jalan itu, Daendels memberlakukan kerja wajib serta melanjutkan pemungutan Verpligte-Leverantie. 2. Mendirikan benteng-benteng pertahanan seperti Benteng Lodewijk di Surabaya, Benteng Master Cornelis, Jatinegara sekarang di Batavia, dan lain-lain. Ketiga, membangun pangkalan angkatan laut di Merak dan Ujung Kulon, membangun angkatan perang yang terdiri dari orang-orang pribumi seperti Legiun Mangkunegaraan, mendirikan pabrik senjata di Surabaya, pabrik meriam di Semarang, dan sekolah militer di Batavia. Yang keempat, membangun rumah sakit dan tangsi-tangsi militer yang baru. Kebijakan pertahanan dan kemiliteran tersebut, Daendels juga menerapkan sejumlah kebijakan lain seperti membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur serta karesidenan, mengangkat para bupati di seluruh Pulau Jawa menjadi pegawai pemerintah, menaikkan gaji pegawai agar tetap loyal kepada pemerintah kolonial, serta menindak pegawai yang korup dengan hukuman seberat-beratnya, mendirikan badan pengadilan yang disesuaikan dengan adat istiadat yang berlaku. Terhadap raja-raja di Jawa, ia bertindak keras tetapi kurang strategis sehingga mereka menyimpan dendam kepadanya. Semangat anti-feodalisme dan revolusi Prancis yang dikagumi melatar belakangi sikap Daendels terhadap raja-raja Jawa. Pertama, terhadap Solo dan Yogyakarta. Di mata Daendels juga raja pribumi harus mengakui raja Belanda sebagai junjungannya dan meminta perlindungan kepadanya.
Bertolak dari konsep ini, Daendels mengubah jabatan penjabat Belanda di Keraton Solo dan Keraton Yogyakarta dari residen menjadi minister, tidak lagi bertindak sebagai penjabat Belanda melainkan sebagai wakil raja Belanda dan juga wakil di Keraton Jawa. Oleh karena itu, Daendels membuat peraturan tentang perlaku raja-raja Jawa kepada para minister di keratonnya. Jika di zaman VOC, para residen Belanda diperlukan sama seperti para penguasa daerah yang terhadap raja-raja Jawa dengan penduduk di lantai dan mempersembahkan sirih sebagai tanda hormat kepada Raja Jawa. Minister tidak layak lagi diperlukan seperti itu. Minister berhak duduk sejajar dengan raja, memakai payung seperti raja, tidak berlaku membuka topi atau mempersembahkan sirih dengan raja, dan harus disambut oleh raja dengan berdiri dari taktanya. Ketika minister datang di keraton, terhadap kebijakan tersebut, Sultan Yogyakarta Hamengkubuwana melawan pada bulan Desember 1810. Herman W. Daendels menyerbu Yogyakarta, menurunkan Hamengkubuwana dan menggantinya dengan Hamengkubuwana kedua terhadap Banten. Daendels pun menghancurkan Banten dan mengasihkan Sultan Banten ke Ambon. Karena Sultan Banten menantang pembangunan jalan antara Anyar Penarukan. Daendels juga dikenal sebagai penguasa otoriter. Kebijakan menjual tanah pemerintah kepada penguasa swasta asing dalam rangka mencari dana untuk memajukan dan mempertahankan Jawa dari seragam Inggris dianggap melanggar undang-undang. Pada tahun 1811, Daendels digantikan oleh Gubernur Jenderal Jan Willem Janssens. Di bawah Janssens ini menyerang Jawa melalui serangan darat dan laut. Inggris berhasil memaksa Janssens menyerah di Tuntang, Jawa Tengah. Pada 1811, penyerahan kekuasaan ini ditandatanginya Perjanjian Tuntang 1811 yang isinya antara lain sebagai berikut. Pulau Jawa dan sekitarnya, koloni Belanda, jatuh ke tangan Inggris. Semua tentara yang tadinya merupakan bagian dari pemerintahan Daendels menjadi tentara Inggris. Orang-orang Belanda dapat dipekerjakan oleh Inggris. 2. Thomas Stamford Rasley 1811 sampai 1814, Letnan Gubernur Inggris. Inggris menunjukkan Thomas S. Raffles sebagai Letnan Gubernur. Kekuasaan Inggris di Indonesia ini diwakili oleh kongsi dengan Inggris bernama East Indian Company (EIC) yang berkedudukan di Kalkuta, India. Selama pemerintahan ini sangat menekankan asas-asas liberal, yaitu kebahasaan, kesetaraan, dan supremasi hukum. Hal itu diwujudkan dalam beberapa kebijakan, antara lain menghapus sistem tanam paksa dalam bentuk praagrestalsel, rodi kerja paksa, serta menghentikan perdagangan budak, memberi kebebasan kepada rakyat untuk menentukan tanam yang ditanam. Pemerintahan hanya berkewajiban membuat pasar untuk merangsang petani menanam tanaman ekspor yang paling menguntungkan, menghapus pajak hasil bumi, kontingenten, dan sistem penyerahan wajib verpflichte Revalentie yang sudah diterapkan sejak zaman VOC. Menetapkan tanah sebagai milik pemerintah dan petani hanyalah penggarap. Sebagai penggarap, petani dikenal sewa tanah landres. Harga sewa ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan kondisi tanah dan dibayar secara tunai. Ide perubahan ini banyak dipengaruhi oleh keberhasilan dalam penerapan sistem serupa di India.
Pemungutan pajak sawah tanah dilakukan per kepala. Sebelumnya, pada masa VOC dikenal pajak kolektif artinya tiap-tiap desa wajib menyerahkan pajak kepada VOC. Pada masa Raffles, pajak merupakan kewajiban tiap-tiap orang, bukan seluruh desa. Bupati diangkat sebagai pegawai pemerintah dan jabatan diwariskan secara turun-menurun dihapus. Membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Sistem keresidenan ini berlangsung sampai tahun 1964, membentuk sistem pemerintahan dan sistem peradilan yang mengacu pada sistem yang dilaksanakan di Inggris. Dalam praktiknya, sistem sewa tanah gagal karena alasan-alasan berikut ini. Yang pertama, terbatasnya keuangan pemerintah untuk mengelola dan mengembangkan pertanian. Yang kedua, terbatasnya pegawai yang cukup dan berpengalaman untuk menguasai dan mengelola sistem sewa tanah. Yang ketiga, masyarakat Indonesia belum terbiasa dengan sistem ekspor seperti India yang pernah mengalami sistem sewa tanah di bawah Inggris. Sistem pertanian Indonesia pada masa ini masih sangat sederhana dan untuk konsumsi sendiri. Yang keempat, masyarakat Indonesia belum terbiasa dengan ekonomi, itulah sebabnya hasrat untuk memperoleh keuangan dari produktivitas hasil pertanian belum ada. Yang kelima, pajak tanah terlalu tinggi. Yang keenam, pegawai pemerintah bertindak sewenang-wenang dan korup. Pada tahun 1811 sampai 1816, hal itu terkait dengan kekalahan Napoleon Prancis dalam pertempuran Battle of Leipzig pada tahun 1813 melawan pasukan koalisi yang terdiri dari Rusia, Prusia, Austria, dan Swedia. Kekalahan Prancis berarti kemerdekaan bagi Belanda. Hal itu membuka ruang bagi perundingan dengan Inggris terkait dengan bekas wilayah kekuasaannya, termasuk diantaranya Nusantara. Hal itu terwujud melalui Konvensi London pada tahun 1815. Salah satu sisi penting konvensi ini adalah Belanda mendapatkan kembali bekas wilayah kekuasaannya di Nusantara, kecuali Bengkulu. Secara resmi, penyerahan Nusantara dilaksanakan pada tahun 1816. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum